Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Jadi kenapa bos besar Peng Hao mencariku? Apa kau di sini untuk membahas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya? Kau bisa memanggilku dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Itu tidak akan berhasil. Kau adalah karyawan inti di samping Tuan Lu. Menurut hierarki, sebagai karyawan biasa, aku harus menyanjungmu bukan? Peng Hao membalas, berhentilah omong kosong. Sini, ikuti aku. Bos memiliki misi untukmu, Tuan karyawan biasa yang hebat. Apa? Dan sekarang mereka berdua datang menemui Luli. Tunggu, gimana? Mematikan tapi tidak langsung berakibat kematian. Tepat sekali, dan kau nggak boleh meninggalkan jejak. Jadi Zexir, apa kau bisa melakukannya? Zexir berkata, Pak, maafkan saya karena terus terang, untuk menempatkan seseorang ke dalam keadaan antara hidup dan mokat adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Luli berkata, kau berasal dari pasukan khusus. Aku yakin kau memiliki pengalaman dalam menembak jarak jauh. Benar kan? Kau akan memimpin operasi kali ini dan Peng Hao akan mendukungmu. Pak, yang saya maksud adalah tidak apa-apa jika Anda hanya ingin saya menghabisi seseorang secara langsung. Tapi santai aja. Meskipun saat ini kau hanyalah seorang karyawan biasa, aku masih akan memberimu beberapa manfaat khusus. Dalam hati Zexir, jangan bilang aku akhirnya bisa menyaksikan kekuatan itu. Operasi kali ini terutama akan berfungsi sebagai pengingat kepada kepala keluarga Chen. Bahkan jika mereka mampu memanggil angin dan hujan di dunia bawah, mereka masih menghadapi ancaman kemokatan. Dan aku tidak hanya akan membawa mereka menghadapi kematian, aku juga bisa menyelamatkan mereka dari itu juga. Aku akan mengingatkan kalian sekali lagi. Di sini dalam mobil, dalam van ya. Seseorang berkata, kau harus membuatnya mematikan, tapi tidak langsung menghabisinya. Aku suka tantangan. Anak barat berambut kuning itu tidak buruk, meskipun sedikit kurang dibandingkan dengan yang digunakan dalam pasukan, tapi ini udah cukup. Udah lama sekali sejak terakhir kali aku memegang senjata seperti ini. Saum berkata, wah keren banget Gan. Keren banget Gan. Apa boleh aku menyentuhnya? Robert berkata, hey, aku mendengar semua itu. Aku butuh banyak usaha untuk mendapatkan senjata itu. Dan nih, Chen Yuping dan pengawalnya akan tiba di hotel pribadi Rumah Teh Keberuntungan tepat pukul 09.30 untuk bertemu dengan kliennya. Chen Yuping biasanya sangat berhati-hati dan jarang meninggalkan markasnya. Untuk perjalanan kali ini, dia pasti akan membawa lebih dari beberapa pengawal. Jadi satu-satunya kesempatan bagi kalian untuk menembak adalah beberapa detik setelah dia keluar dari mobil. Setelah survei singkat di daerah tersebut, aku menemukan bahwa tempat yang paling cocok untuk mengambil tembakan adalah balkon lantai 10 di seberang kedai teh. Ketika saatnya tiba, aku akan menonaktifkan sementara semua perangkat pengawasan di dekat area tersebut, memberi kalian kesempatan untuk mundur, tapi sisanya terserah pada kalian. Rasanya seperti aku kembali ke pasukan. Siap. Kalau begitu, Pak, kami akan merepotkanmu. Oke. Dan di sini Luli mempercepat waktu 100 kali ya. Lalu Luli mempercepat waktu 100 kali. Dan akhirnya mereka keluar. Dalam hati Zexir, oh sial, jadi ini
kekuatan mengendalikan waktu Tuhan Lu. Aku merasa tidak terkalahkan. Robert berkata, hei pria besar, berdasarkan pelacakku, rombongan Chen Yuping hampir berada di zona pembunuhan. Kau hanya memiliki waktu 1 menit untuk mencapai lantai 10. Kumpulkan senapanmu. Dan Zexir langsung memotong, hei, kepala wortel, kenapa kau mengomel begitu banyak? Untukku, 1 menit udah lebih dari cukup. Dan di sini akhirnya setelah berapa lama, tanah bergetar dan ada mobil banyak sekali yang datang. Itu, target telah tiba. Aku ulangi, target telah tiba. Dimengerti? Dan di sini Zexir berhasil sampai di lantai 10 dan aku di posisi dia sudah mengeluarkan snipernya. Dan tuh, Chen Yunping keluar. Bos, ini terlalu menakjubkan. Di bawah kekuatan waktu, gerakan semua orang lambat seperti siput. Robert berkata, Bro Zexir, jangan terlalu percaya diri dan jangan lupa instruksi Tuan. Mematikan tapi tidak segera berakibat kematian. Aku belum pikun, woi. Lalu dibidik, dan akhirnya langsung ditembak dan cepum. Tembakannya gak kena guys, kena kaki cok, geblek miss, min 1 aim. Hah, sebuah peluru, itu peluru, lindungi bos. Loh, tapi aku gak mendengar tembakan. Bos, apa anda baik-baik aja? Hah, kapan? Dan ternyata pelurunya gak tahu di sini miss, tapi di sini kena guys, kena perutnya. Bos, ada pembunuh, cepat, lindungi bos. Hah, siapa yang cukup berani untuk menyerang kita? Ayo, lihatlah sini. Aku gak bisa menembak dia dari sudut ini. Kepala wortel, bantu aku temukan jalan. Aku perlu mengubah posisiku. Oke, tiba-tiba, tunggu, itu akan sangat membuang-buang waktu. Akulah yang akan melakukannya. Di sini, Peng Hao mengeluarkan pistolnya dan dia bersiap-siap. Lalu tiba-tiba hujan turun dan si itu terluka ya. Si Chen Yunping kalau nggak salah ya. Siapa yang begitu berani? Kakak, kau harus bertahan. Yang lain sedang menuju ke sini sekarang. Kepala keluarga kedua, hati-hati. Kau, bajingan. Apa kau sudah menemukan penghabisinya? Kakak nggak bisa tinggal seperti ini lagi lebih lama. Ketika bos tertembak, kami tidak mendengar suara tembakan. Itu pasti peredam suara. Dan mereka tahu persis kapan dan kemana kami akan pergi. Mereka sudah memahami rute kami dan sudah bersiap sebelumnya. Dan menilai dari lukanya, serangan itu mungkin dilakukan dari gedung di seberang jalan. Tapi dari sudut itu, si pembunuh seharusnya bisa membuat tembakan yang mematikan. Mungkin penembaknya hanya seorang amatir. Si kepala keluarga Chen yang kedua berkata, aku akan memberikan hadiah 10 juta. Aku ingin dia mokat. Dan di sini semua berlindung ya di belakang mobil. Saudari Shin, apa rencananya? Saudara Shin berkata, pembunuhnya ada di suatu tempat di dalam gedung seberang. Aku ingin kalian semua melindungiku. Jangan pedulikan korban sipil. Terus tembak. Mengerti saudara Shin? Dalam hati saudara Shin, ayo kita uji respon dan tindakan musuh. Tembak! Dan mereka semua menembak nih, cover fire ke arah sniper. Dan di sini saudara Shin dia langsung ngesot, langsung mau maju lari. Tapi tiba-tiba kepalanya langsung kena tembak. Dan semuanya tuh guys, 1, 2, 3, 4 dalam waktu yang bersamaan. Hah, sial. Hah, apa yang terjadi? Mereka semua terhabisi dalam sekejap. Ada berapa banyak musuh emangnya? Cepatlah, kepala keluarga kedua dalam bahaya. Lindungi dia. Minggir. Dia ada di depan kita. Hah? Mereka akhirnya di sini. Hei, Shanchi, kakakku tertembak. Pikirkan cara. Kepala keluarga kedua, jangan berdiri. Jangan. Dan di sini tiba-tiba ada yang berjalan sangat cepat. Dan itu adalah Peng Hao. Itu, apa itu? Shanchi, pihak lawan memiliki banyak penembak. Kau butuh. Tiba-tiba Peng Hao udah sampai di depannya dan langsung menodongkan pistol ke perutnya. Dan akhirnya langsung ditembak. Kepala keluarga kedua. Hah? Apa yang baru aja terjadi? Dan dia pun juga tumbang. Hei, bagaimana ini bisa terjadi? Mana penghabisinya? Udah, siapa peduli? Kita harus membawa bos ke rumah sakit terlebih dahulu. Kalian hubungi polisi. Baik. Dan akhirnya di sini Luli masih menunggu di mobil ya, di event. Sial, ini sangat membosankan. Pak, misi telah selesai. Kita menuju ke titik penjemputan. Oke, sangat bagus. Selanjutnya, giliranku untuk tampil. Tapi pertama-tama, aku harus balapan melawan kematian. Lalu akhirnya mereka pun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, ini ada 2 dokter ya. Dan dokter berkata, kondisi mereka berdua tidak baik. Kau harus memantau mereka dengan cermat. Suster merespon, aku mengerti, supervisor. Terus di sini ada yang datang nih. Bagaimana? Apa bisa mereka diselamatkan? 2 bos kita. Ini mereka berdua tertembak di bagian perut dan kerusakannya cukup parah. Meskipun kami mencoba yang terbaik untuk menghentikan pendarahan, dengan kerusakan organ dalam dan infeksi di sekitar luka tembak, aku khawatir situasi mereka tidak optimal. Kalian sekelompok dokter selalu bertele-tele bukan? Orang-orang seperti kita ingin mendengarnya langsung. Si dokter merespon, maka aku kira lebih baik jika aku memberitahumu. Si bawahan Chen Yunping berkata, jika saat itu bosku menghadapi masalah, kami pasti akan mengunjungi rumahmu. Apa kau mengerti apa yang aku maksud? Iya, aku mengerti. Kami akan melakukan segalanya dalam kapasitas kami untuk menyelamatkan mereka. Dalam hati Luli sangat sombong. Sepertinya luka kedua bersaudara itu tidak ringan. Terus segini datang guys. Seharusnya kalau nggak salah Tan Yanyu ya. Pak, semuanya udah siap. BTW bagi yang lupa, Tan Yanyu itu yang suka melukis ya. Yang intinya dia entah melukis apa desainer, bukan si cewek matre, bukan. Kau telah bekerja keras. Kalau begitu, mari kita mulai. Dan di sini
Tutut. Di sini akhirnya skillnya diaktifin nih sama si Luli. Hah, ini Luli pun masuk dalam. Tuan-tuan, waktu kalian yang tersisa tidak lama. Hah, dia dewa kematian. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku seorang salesman waktu. Aku mengikuti aroma kematian ke tempat ini. Apa kalian bersedia membuat kesepakatan denganku? Hah, tuan-tuan, gak perlu khawatir. Aku hanya seorang salesman yang tertarik ke sini oleh aroma peluang bisnis. Meskipun jumlah yang aku minta adalah 1/5 dari gabungan pendapatan tahunan kalian, tapi produk di tanganku adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian berdua, dan itu adalah waktu. Mohon luangkan waktu untuk mempertimbangkan tawaranku. Tapi kalian lebih baik cepat, seperti yang dikatakan, waktu tidak menunggu siapapun. Nama Chen Yunping, usia 42, sisa waktu 2 jam 23 menit. Sedangkan yang satu lagi Chen Yunan, usia 41, sisa waktu 2 jam 45 menit. Jadi apa yang lebih berharga, hidup kalian atau uang kalian? Hah, dalam hati Chen Yun, nggak tahu yang mana. Intinya dalam hati orang ini. Apa ini? Apanya nyata? Bisakah kita benar-benar menggunakan uang untuk membeli waktu? Kak, kami akan membelinya. Bagus sekali. Maka silahkan tanda tangani kontrak ini sebagai bukti transaksi. Kontrak. Dalam hati yang ini, hal-hal yang terjadi hari ini semakin sulit dipercaya. Apa orang ini bisa dipercaya? Tapi apa yang bisa kontrak ini mungkin lakukan untukku? Sedangkan di luar orang masih lambat banget ya. Terus setelah ditandatangani, dia pun akhirnya lukanya sembuh guys. Nama Chen Yunping, usia 43, sisa waktu 365 hari, yang artinya ditambah waktunya setahun. Aku merasa berbeda, lukanya ini tertutup. Pertama kami bersaudara tiba-tiba diserang oleh seorang penghabisi tanpa alasan. Lalu tepat setelah itu kau muncul. Tidakkah menurutmu itu sedikit terlalu kebetulan? Apa kau bilang kita yang menyerangmu? Tuan Chen, kenapa kau tidak melihatnya dari sudut pandang lain? Jika aku tidak muncul di sini hari ini, menurutmu berapa lama lagi kalian berdua bisa hidup? Dalam pandanganku, untuk orang-orang di bidang pekerjaanmu, apapun yang terjadi itu tidak mungkin kebetulan. Terus akhirnya waktunya dibalikin nih guys, balikin normal. Bawahan si Chen Yunping berkata, aku memberitahumu, jika kedua bos memiliki masalah, aku akan menguburmu hidup-hidup. Cepatlah, apalagi yang kau tunggu? Si dokter merespon, aku akan pergi memeriksa mereka sekarang. Dan dokternya masuk. Dalam hati si dokter, dasar sekelompok bajingan. Terus pas masuk, dia kaget karena mereka berdua aman-aman aja. Tuan Chen, kalian baik-baik aja. Kami akan melakukan prosedur pemulangan kami sekarang. Dan mendengar itu, para bawahan juga masuk tuh. Bos, kalian udah bangun? Hei kau, cepat panggil perawat. Bos, apa anda baik-baik aja? Terus ini ada ngasih ini nih apa? Ada nelpon si Luli ya. Dan ternyata itu adalah si Robert. Hei bos, aku baru aja berencana menelponmu. Aku menemukan bahwa saudara-saudara Chen telah memberikan perintah. Mereka akan datang ke sini dalam 1 jam. Kau harus kembali cepatnya. Mereka sudah menyelesaikan prosedur pemulangan mereka. Pak, jika kau tidak terburu-buru, mungkin ada masalah ketika. Luli berkata, Robert, apa kau lupa? Hal yang aku tidak kekurangan adalah waktu. Oh iya, benar. Dalam hati Robert, bagaimana aku bisa lupa bahwa Tuan bukan orang normal? Dia bisa kembali ke sini kapan aja dia mau. Robert, untuk operasi kali ini, kami telah meretas hampir semua kamera kota. Kau harus memastikan untuk mengikat ujung yang longgar dan tidak meninggalkan jejak. Jangan khawatir, serahkan itu padaku. Luli merespon, bagus, aku akan menemuimu kembali di pangkalan. Sangat memalukan. Aku benar-benar lupa tentang kemampuannya. Terus tiba-tiba, bip, bakat level 7 telah ditemukan. Sistem akan mengunci posisi mereka. Hah? Bakat level 7? Terus dilihat di sini, ini di negaraku. Ini di Amerika kah? Amerika ya kayaknya. Yap, kayaknya Amerika deh. Itu luar biasa. Sekarang aku akhirnya bisa memiliki seseorang yang bisa berhubungan denganku. Aku benar-benar tidak bisa berurusan dengan Peng Hao dan Seksir, dua kepala daging itu. Oh, itu orang tua. Sialan. Bagaimana jika ada kesenjangan generasi? Tunggu. Anthony Greta, bukankah dia? Dan di sini di sebuah rumah ya, ini ada kucingnya kan. Kucingnya lagi jalan, tiba-tiba ada orang yang pingsan tuh. Dan di situ ada komputer yang ada kameranya. Dan dia melihat Anthony Greta yang tergeletak di tanah. Tuan Anthony, hei, apa yang terjadi padamu? Tunggu. Kau harus bertahan. Aku akan mencari polisi terdekat. Terus di sini ada mobil polisi. Terus lewat radio nih. Bzz. Hei, apa ada yang bisa mendengarku? Apa ini 110? Halo, 911. Ada orang tua yang pingsan di rumah di ujung jalan. Polisi yang pirang berkata, hei, apa-apaan? Bagaimana kau bisa membobol jaringan internal kami? Robert berkata, orang itu adalah profesor di Universitas Illinois, ahli fisika kuantum, Tuan Anthony Greta. Iya, dia adalah pemenang penghargaan fisika kuantum yang terkenal itu. Si polisi bertanya, apa kau bisa berbahasa Inggris? Dalam hati Robert, mereka gak mengerti aku. Sial, aku sangat gugup. Aku lupa bagaimana berbicara bahasa Inggris. Padahal dia dari Amerika. Bisa-bisanya lupa. Udah gak ada waktu untuk bertanya. Selamatkan dia dulu.
pergi dan selamatkan dia. Ini ngomong pakai bahasa Inggris ya si Robert. Dalam hati Robert, setidaknya aku harus membuatnya tetap hidup sampai Tuan Lu kembali. Lalu di sini mereka sampai di rumahnya. Ini tempatnya kan? Kita mungkin juga masuk dan melihatnya. Apa? Terus ada lagi tuh yang datang tuh. Apa yang kalian lakukan di sini? Seseorang meretas radio kami dan mengatakan seseorang profesor pingsan di sini atau semacamnya. Apa? Bagaimana orang itu berhasil meretas sistem kami di area yang begitu luas? Terus ada ambulans juga tuh. Loh, kenapa ada ambulans di sini? Jangan bilang radiomu diretas. Ya Tuhan, orang ini benar-benar membawa setengah kota. Mari berharap dia tahu apa yang dia hadapi. Aku akan masuk dan melihat. Halo? Apa ada orang di rumah? Kami polisi. Apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Terus pas dilihat, ada orang pingsan. Ya Tuhan, benar-benar ada seseorang yang pingsan di sana. Cepat, dobrak pintunya. Panggil dokter. Hei, Pak. Apa kau baik-baik aja? Dia nggak bisa menjawab lagi. Bawa dia ke ambulans cepat. Dalam hati si polisi pirang, untungnya kami berhasil tepat waktu. Tapi siapa sebenarnya yang memanggil kita semua di sini? Dan apa motifnya? Terus bagaimana dengan hackernya? Kita akan berurusan dengan itu nanti. Mereka berhasil tepat waktu. Hidupnya seharusnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Aku harus memberitahu bos dengan cepat. Dia harus tahu tentang ini secepatnya. Anthony Greta 81 tahun, melalui penelitiannya, ia telah memberikan kontribusi besar di bidang superkonduktivitas dan superfluiditas. Diyakini bahwa penelitiannya akan menjadi poros revolusi teknologi lainnya. Lalu Luli melihat datanya, penyakit jantung ya? Iya Pak, tiba-tiba dia kambuh. Meskipun aku sudah menghubungi polisi dan ambulans untuk membawanya ke rumah sakit, situasinya tidak terlihat begitu baik. Dalam hati Luli, fisikawan puncak seperti dia adalah seseorang yang mungkin bisa membawa umat manusia keluar angkasa. Untuk bakat seperti dia, aku harus memilikinya. Luli berkata, dia memang seseorang yang dibutuhkan klub kita. Kita harus pergi ke Amerika sekarang dan membujuknya untuk bergabung dengan kita. Peng Hao merespon, tapi Pak, keluarga Chen akan tiba kapan aja. Jika Anda tidak di sini, aku takut. Sial, aku hampir melupakan mereka. Dalam hati Luli, aku bisa mengirim Peng Hao sebagai wakilku. Tapi sebagai orang biasa, bagaimana bisa dia meyakinkan fisikawan pemenang penghargaan? Terus Luli bangun, Pak, mau kemana? Luli menjawab, ke laboratorium. Lalu sesampainya di laboratorium, seseorang berkata, Guru Tang, Tuan Lu ada di sini. Pak, Anda datang di waktu yang tepat. Cepat, datang dan lihatlah. Luli berkata, Oh, Tang Tua, sepertinya kau membuat beberapa kemajuan dalam pekerjaanmu. Interaksi sistem kekebalan dan virus adalah sesuatu yang telah aku pelajari sebelumnya. Dalam proses pembelahan sel, mutasi tertentu menarik perhatian kami. Untuk saat ini, kami menamakannya sebagai varian strain alpha. Saat menguji jenis baru pada tikus lab, kami mengamati bahwa tikus menjadi lebih kuat. Ada peningkatan besar dalam semua kemampuan fisik dan konsumsi makanannya. Namun, ada beberapa efek samping. Setelah ledakan vitalitas yang singkat ini, tubuh mereka mulai memburuk, memimpin mereka sampai mokat pada akhirnya. Pak, aku butuh bantuan darimu. Aku harap kau bisa membuat area dengan perjalanan atau lorong waktu yang dipercepat di sini di laboratorium. Kenapa? Menggunakan perjalanan waktu yang dipercepat, kita akan bisa menemukan dan merekayasa sel-sel yang dapat bertahan dari varian strain alpha dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selain itu, kami juga bisa menggunakannya untuk membiarkan tikus lab secara selektif untuk fase eksperimen berikutnya. Dalam hati Luli, gak heran kenapa Tang Tua dianggap sebagai talenta level 10. Dia benar-benar memikirkan kemungkinan kubus waktu yang aku habiskan begitu lama hanya untuk mencari tahu. Meskipun aku sudah mengkonfirmasi kemungkinan kubus waktu beberapa waktu lalu, itu masih membuktikan betapa kreatifnya Tang Tua. Sekali harta negara, tetap harta negara. Gimana? Apakah bisa, Pak? Untuk sesuatu yang kau minta secara pribadi, kita harus menemukan jalan bahkan jika tidak ada jalan. Pak, apa kau benar-benar melakukannya? Bukankah ini terlalu cepat? Aku hanya menyarankan kemungkinan. Tang Tua, aku sudah berjanji padamu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua permintaanmu. Karena kita tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang tahu tentang kubus waktu ini, aku akan mendemonstrasikannya di sini. Lalu di sini mau masuk ke sebuah ruangan, pemindaian selesai. Pemindaian iris mata tuh loh, iris selesai. Selamat datang Tuan Lu. Dan pintu terbuka dan ada tuh kotak kubus itunya, kubus waktunya. Apakah itu kubus waktu? Luar biasa, ini benar-benar nggak bisa dipercaya. Kau benar-benar bisa membuatnya. Di bawah pengaruh kubus waktu, kecepatan reproduksi varian strain alpha akan dipercepat 5 kali. Tikus Lab sudah mulai beradaptasi dengan itu. Ini benar-benar ajaib. Dengan kubus waktu ini, aku seperti mendapat bantuan dewa. Tapi sekali lagi, kemampuan magis Tuan Lu sudah sebanding dengan dewa. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next video. 再见!